Sahabat yang baik, sekarang saya bacakan Cari Angin koran Tempo, terbitan 28 Maret 2020. Judulnya Dokter. Dia hanya dokter umum, satu-satunya dokter yang praktek di kampung saya, dusun kecil di lereng Batu Karu, 46 km dari kota kabupaten. Saya mendatangi prakteknya di sore hari itu dengan sedikit terpaksa. Pagi sebelumnya, saya menelepon ke rumah sakit swasta di kota. Dokter langganan saya adalah spesialis penyakit dalam. Saya pesan nomor antrean. Ketika ditanya, saya sebutkan keluhannya batuk-batuk. Batuk? Kenapa tidak ke dokter paru-paru? Kebetulan di sini tidak ada poliklinik paru. Nanti saya berikan informasi, kata petugas pendaftaran pasien. Saya pun menjawab, sudah sering ke sini dengan keluhan batuk. Mohon maaf, sekarang pasien batuk ada yang menangani khusus. Kalau Bapak ikut BPJS, sebaiknya cari rujukan ke puskesmas. Begitu kata petugas. Saya paham. Saat ini, orang dengan keluhan batuk dan demam menjadi pesakitan yang paling sial. Fasilitas kesehatan atau yang disebut paskes pertama saya bukan di puskesmas. Ketika mendaftar BPJS, saya memilih dokter sebagai paskes pertama karena puskesmas terdekat 13 km jauhnya. Maklum, kartu tanda penduduk saya di desa. Kalau mencari paskes di kota di mana saya lebih sering tinggal, harus pindah domisili. Pintu kamar praktek terbuka. Dokter menyambut saya dengan senyum di belakang meja prakteknya. Jaraknya sekitar 2 meter. Ada keluhan apa? Tanya dokter setelah basa-basi sejenak. Batuk-batuk dok, saya menjawab. Dokter itu kaget. Lalu menggeser kursinya agak menjauh. Batuk. Saya sudah memberi tulisan di ruang tunggu yang batuk dan demam supaya langsung ke puskesmas, supaya ditangani lebih baik, katanya. Dokter bertanya, selama ini apa yang saya lakukan? Saya katakan, sudah seminggu lebih saya diam di rumah. Tapi anak saya tetap bekerja di hotel. Dia sehat-sehat saja. Apa dia membawa virus corona ke rumah? Soal batuk, bukan sekali ini. Sudah lama paru-paru saya bermasalah. Setiap pulang ke kampung, mungkin karena ada pergantian udara, batuk saya kambuh. Minum obat langsung reda. Dokter memberi saran, kita sama-sama waspada. Bapak kan sangat welcome informasi. Minum obat batuk yang biasa digunakan saja. Semoga cepat sembuh. Dokter itu tak pernah mendekat ke arah saya. Boro-boro memeriksa dada saya. Sebelum saya pulang dia berkata, kalau batuknya tidak reda, nanti saya berikan rekomendasi ke rumah sakit. Suruh orang lain mengambil rekomendasi ke sini.
Dokter adalah manusia biasa, punya rasa takut. Namun tanggung jawabnya yang besar sering mengalahkan rasa takut. Risikonya bisa berakibat fatal. Dr. Hadio Ali Kasatsin yang masih muda, Dr. Bambang Sutrisna yang meninggal mengenaskan, Dr. Joko Yudojoko, Laredus Pangabian, Adi Mirsa Putra, Ucok Martin Tamuna, dan Dr. Tony Daniel Silitonga adalah korban dari memuliakan tanggung jawab profesi. Mereka di garda depan menyelamatkan pasien COVID-19 dengan mempertaruhkan nyawanya. Penduduk kota Wuhan, sumber virus corona ini, berbondong-bondong ke jalan, melambaikan tangan memberi penghormatan ketika para dokter menyelesaikan tugasnya di kota itu. Apa yang kita lakukan kepada dokter di negeri ini? Selain utang rasa tak terhingga, sejawat mereka yang masih berjuang seharusnya mendapat perlindungan yang prima. Alat perlindungan diri harus maksimal diberikan kepada mereka. Juga tes kesehatan untuk dokter dan keluarga mereka harus menjadi prioritas utama dibandingkan misalnya tes untuk anggota DPR. Kalau dokter sampai ketakutan, dampaknya luar biasa. Semua pasien, termasuk yang tidak ada urusan dengan virus corona, menjadi korban. Rumah sakit sudah membatasi pasien, dan yang dirawat inap tidak bisa ditunggui keluarganya. Menyedihkan memang. Demikian sahabat yang baik, cari angin koran Tempo dengan judul Dokter sudah saya bacakan. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari sini. Sampai jumpa minggu depan.